Dalam kehidupan ini, cinta memiliki makna yang luas, tak hanya kepada kekasih hati dan keluarga, melainkan kepada diri sendiri dan sesama manusia. Cinta bisa menjadi sumber kekuatan dan sekaligus kelemahan bagi seseorang, sebab cinta bisa saja membuatmu kuat hingga lemah secara tiba-tiba. Sampai-sampai ketika ingin mengungkapkan perasaan cinta, bibir pun tak mampu berucap, bahkan pikiran seperti tak bisa berjalan dengan jernih seperti biasa. Siang itu, aku berusaha memanjat pohon mangga di depan rumahku. Karena aku tak jago memanjat, dengan susah payah aku selalu mencobanya. Dan ketika aku tengah asyik belajar memanjat, tiba-tiba ada yang menertawakanku dari belakang. Kutolehkan kepalaku, dan ternyata Mbak Evi, tetanggaku, yang jarak rumahnya sekitar 200 meter dari rumahku. Karena Mbak Evi datang, aku pun tidak jadi meneruskan acara memanjat pohon mangga. Lalu kutemui Mbak Evi dan kutanyakan maksud dari kedatangannya. "Mas, aku mau minta tolong untuk betulin genteng rumahku," ujar Mbak Evi. Mbak Evi merupakan seorang wanita paruh baya yang berumur sekitar 40 tahunan, tapi masih terlihat cantik. Mbak Evi juga sering ditinggal suaminya bekerja keluar kota. Terkadang sebulan sekali atau 2 bulan sekali suaminya baru pulang. Tanpa berpikir panjang, aku langsung menyanggupi permintaan tolongnya. Sebab aku sendiri orangnya tidak tegaan. Kami berdua pun menuju rumah Mbak Evi. Sesampainya di rumah Mbak Evi, dia membuatkanku secangkir kopi terlebih dahulu. Keadaan rumah sangat sepi, sebab Mbak Evi hanya di rumah sendiri ditemani kucing hitamnya. Suaminya masih di luar kota. Tanpa lama-lama, aku segera mengambil tangga di sebelah rumah. Lalu aku naik ke atap rumah untuk mencari genteng yang bocor. Untuk mempermudah pencarianku, aku bertanya pada Mbak Evi, "Di mana Mbak yang bocor?" "Di kamarku dan kamar depan, Mas," jawab Mbak Evi dari dalam. Mbak Evi lagi ngapain? Aku sendiri tidak tahu. Yang aku dengar hanya suara percikan air dari kamar mandi. Aku merangkak di atas genteng menuju ruang tengah mencari genteng yang bocor. Dan memang benar, di antara genteng-genteng itu ada salah satu yang pecah. Segera aku ganti genteng itu dengan yang baru. Sekarang tinggal satu titik lagi yang bocor, yaitu di atas kamar Mbak Evi. Dengan susah payah, aku kembali merangkak bagai seorang tentara. Setelah itu aku teliti satu persatu. Ternyata ada 5 genteng yang retak. Pantesan aja bocor gede. Lalu aku bongkar satu persatu genteng yang bocor itu, karena memang harus kubongkar agar mempermudah dalam pengerjaannya. Ketika aku memulai membongkar satu genteng, kuarahkan mata ini ke bawah. Di dalam sana terlihat sesuatu. Aku kaget dibuatnya. Membuat nafas ini berhenti untuk sesaat. Entah itu disengaja atau tidak, aku tidak tahu.
Yang jelas ada sebuah pemandangan indah. Ini di luar dugaanku dan sangat tidak biasa terjadi. Mata ini enggan untuk berpaling dan tangan ini terasa kaku untuk menyeka. Pikiranku mulai tidak fokus dengan pekerjaanku, sehingga genteng yang aku pegang pun terjatuh. Dobrak, suara genteng yang jatuh terdengar begitu keras, tapi suara itu membuat aku sadar dan melanjutkan pekerjaanku kembali. Namun apa daya, aku hanya manusia biasa yang tidak bisa lepas ingatan begitu saja. Sesuatu itu membuat aku menduga-duga, mengingat Mbak Evi sudah 1 bulan di rumah sendiri. Tentu dia merasa kebutuhannya saat ini selalu tertunda dan harus selalu menahannya. Aku hanya bisa berandai-andai atau hanya sekedar menebak-nebak saja apa yang dilakukan Mbak Evi. Tapi bagaimana mungkin kalau ini tidak ia sengaja untuk memancingku, sebab ia pun tahu kalau aku sedang memperbaiki genteng. Kembali, khayalan-khayalan tingkat tinggi ini melebihi di atas normal pikiran manusia. Aku segera menyelesaikan pekerjaanku. Segera kupasang genteng satu persatu sambil sesekali melirik keadaan di dalam sana. Akhirnya selesai juga pekerjaanku dan aku segera turun untuk minum kopi yang tadi dibuatkan oleh Mbak Evi. Kupanggil Mbak Evi, tapi belum ada sahutan. Apakah dia masih berada di dalam? Karena aku panggil berulang-ulang, tidak ada sahutan. Aku berniat menyusulnya ke dalam. Ketika sampai di depan kamar, kupanggil lagi namanya dan kuketuk pintunya. Gak ada sahutan, masih sepi. Kubuka pintu kamarnya. Ternyata kosong, tak ada siapapun. Lalu dia kemana ya? Aku cari di dapur, tapi nggak ada juga. Apakah dia berada di kamar mandi? Dan ternyata di kamar mandi juga tidak ada. Ah, kemana Mbak Evi ini? Kemudian dari luar ada suara memanggilku. Suara itu terdengar jelas dan itu suara Mbak Evi. Bergegas aku menuju ke suara tersebut. Oh, ternyata Mbak Evi sedang memberi makan ikan di kolamnya. Saya cari kemana-mana kok nggak ada. Ternyata di sini toh Mbak. Dengan senyum manisnya dia menjawab, hehe, biasalah Mas melepas sepi dengan si ikan bawal. Makan dulu Mas, suruh Mbak Evi sambil menuju ke dalam rumah. Aku mengikuti langkahnya dari belakang. Mbak Evi membuka kulkas di dapur, lalu mengulurkan tangannya ke arahku. Di tangannya terpegang es lilin coklat. Segera kurai es lilin itu, namun malah terjatuh ke lantai. Aku cepat-cepat mengambilnya, tapi ternyata Mbak Evi juga melakukan hal yang sama. Hingga mata kami saling menatap. Agak lama hal itu terjadi, membuat jantungku berdebar sangat kencang. Entah siapa yang mulai duluan. Tiba-tiba hal itu terjadi begitu saja. Aku dan Mbak Evi melakukannya. Sungguh luar biasa sekali hari itu.
Mbak Evi yang sudah lama kehausan merasa mendapat setetes air di tengah gurun pasir. Semenjak kejadian itu, jikalau Mbak Evi pengen, dia langsung menelponku. Tanpa pikir panjang, aku pun langsung menuju ke rumah Mbak Evi.